wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa tasliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, kajian kita pada kali ini adalah berkenaan dengan sholawat sholawat tatawwu, kitab tentang sholat tatawwu atau sholat sunnah berdasarkan khususi tarjih di Sidoarjo tahun 1968. Boleh dilihat nanti di buku himpunan putusan tarjih, ada di situ judulnya sholat tatawwu atau sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan teorinya atau sebagai mukaddimahnya berkenaan dengan motivasi melaksanakan ibadah sunnah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu. Ini perintah sholat wajib tentunya. Wa'budu rabbakum, dan sembah Tuhan kamu, melaksanakan aktivitas ibadah yang lainnya. Waf'alul khaira, dan lakukanlah hal-hal yang baik, maksudnya yang sunnah, yang tatawwu. Kalau sholat namanya sholat tatawwu, kalau puasa namanya puasa nafilah. Kalau puasa tatawwu jarang dipakai namanya seperti itu. Kalau puasa saumu nafilah, puasa sunnah. Kalau sholat sholawat tatawwu, sholat sunnah. La'allakum tuflihun, bila kamu laksanakan seperti itu maka kamu akan beruntung. Al-Hajj ayat 77. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah pada dari Rasulullah itu suri toladan bagi kamu, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari akhirat dan senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Jadi cara kita mengikuti Rasulullah SAW adalah memperbanyak zikir. Salah satu zikir itu adalah sholat itu sendiri. Bahkan sholat adalah zikir yang terbesar. Kemudian di Al-Ahzab itu tadi Al-Ahzab ayat 21. Adapun hadis yang menjadi motivasi supaya kita ini beramal sunnah adalah hadis berdasarkan dari Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami qal. Jadi Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini, kata Rabi'ah, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerjaku? Fa'ataituhu biwudu'ihi, mengambilkan air wuduknya, wa hajatihi, dan mengambilkan air untuk kada hajatnya. Inilah kerjaan si Rabi'ah. Jadi melayani Rasulullah, ya. Berkhidmat pada Rasulullah, mengambilkan air wuduk, mengambilkan air untuk bersuci Rasulullah. Nah, suatu ketika karena pelayanannya sedemikian bagus itu, maka Rasulullah menawarkan kepadanya sesuatu. Kata Rasulullah, faqala lisal, kamu ini bagus sekali lah pelayanmu ni Rabi'ah. Apa kira-kira yang kau mau? Wah, Rasulullah menawarkan juga. Apa yang kau mau? Kalau kita apa kira-kira kita minta? Tentu ya macam-macam lah ya, yang kita anggap penting. Maka faqala wa faqultu, maka Nabi yang mengatakan, as'aluka murafaqataka fi fil jannah. Aku ingin murafaq,
Aku ingin menemani kamu, jadikan aku temanmu nanti di surga ya Rasulullah. Aku ingin itu. Aku menjadi temanmu di surga. Nah, itu yang minta ya Rasulullah. Aku ingin tetap jadi temanmu sampai di surga. Maka au ghairu dzalik, yang lain ada enggak selain itu? Pikir-pikir apa lagi yang selain itu? Kalau udah jadi teman Rasulullah di surga apa lagi? Luar biasa. Qultu huwada. Itu aja ya Rasulullah. Dan yang lain lagi. Kalau udah itu udah puas aku. Bisa menjadi temanmu di surga. Kalau itu permintaanmu, maka kata Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Nah, begitupun tetap ada usaha kamu juga. Nah, tetap ada usahamu. Apa usahamu? Bikasratis sujud. Banyak sujud. Maknanya apa? Melaksanakan sholat sunnah. Bukan sujudnya jadi banyak kan, nanti sujud lagi, bukan. Kan kalau kita pahami sepintas begitu, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya perbanyaklah sholat sunnah. Ini diantara hadis motivasi untuk kita mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ya. Ada hadis mengatakan yang diringkas dari Thalhah bin Ubaid, dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ada seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, kamu laksanakan sholat, kamu laksanakan puasa, haji dan sebagainya. Ada lagi ya Rasulullah selain itu? Kata Rasulullah, tidak ada yang lain kecuali amalan-amalan sunnah. Nah, jadi kewajiban itu sudah ada takarannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ada nggak lagi tambahan selain itu? Tidak ada, kecuali yang sunnah-sunnah kata Rasulullah. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah yang intinya adalah orang yang menyempurnakan amalan fardu lantas ditambahinya lagi dengan amalan sunnah, maka mereka ini menjadi wali Allah. Jadi menjadi wali Allah itu bukan yang seperti kita bayangkan. Untuk bisa menjadi wali Allah itu harus begini. Enggak. Kalau melihat hadis Bukhari dari Abu Hurairah itu cukup dengan memperbaiki amalan fardu, kemudian lantas memperbanyak amalan sunnah. Itu kita nanti menjadi wali Allah. Kalau sudah menjadi Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kita. Ya, pendengaran kita dilindungi oleh Allah, penglihatan kita dilindungi oleh Allah. Bahkan siapa mengganggu kita, Allah akan membantu kita. Nah, amalan sunnah ini tentu kita harus perbanyak. Namun demikian, jangan pula saking semangatnya banyak laksanakan, tapi sekali itu saja. Sekali sembahyang tahajud 8 rakaat tambah 3 witir. Besok daya dong. Bukan begitu. Maka Rasulullah katakan, riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, iklafu minal amali. Kerjakanlah amalan-amalan itu semampu kamu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kamu bosan. Fa inna ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai oleh Allah adalah berkeseterusan sekalipun sedikit. Tiap malam 4 rakaat tambah 1 witir. Terus begitu. Itu lebih bagus ketimbang sekali kerjakan banyak habis itu enggak lagi. Wa kana idza amila amalan adalah Rasulullah SAW apabila dia mengerjakan suatu amalan asbatahu, dia senantiasa menetapkan amalan itu. Jadi kalau sudah dikerjakan oleh Rasulullah tidak pernah tinggal lagi. Rasulullah gitu. Maka untuk melatihnya itu kata Rasulullah mulai dari yang sedikit tapi tetap 2 rakaat tiap malam rutin. Baik. Sekarang apa salat sunat yang direkomendasi oleh tarjih? Jadi ada salat sunat, banyak salat sunat tuh. Tapi ada salat sunat yang direkomendasi oleh tarjih, yang menurut tarjih ini adalah maksurah, kama dallat alaihi ahadis. Ini adalah maksur. Apa namanya itu?
sahih dalilnya, dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil yang sahih. Nah, itu maksudnya. Jadi banyak salat sunat, tapi yang direkomendasi oleh majelis tarjih setelah memperhatikan dalil-dalilnya, dilihat mana yang kuat dalilnya, mana yang tidak begitu lemah. Maka ada beberapa sholat sunat yang direkomendasikan. Pertama, sunnatul wudu. Ini yang pertama, sunat wudu. Itu kuat dalilnya itu. Apalagi raka'ataini bainal azanain. Ada 2 rakaat di antara 2 azan. Jadi setiap antara 2 azan ada 2 rakaat. Apa maksudnya 2 azan itu? Antara azan dan iqamah. Itu dia. Apalagi wa tahiyatul masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kuat juga dalilnya itu. Wa salatul rawatib. Kemudian salat rawatib. Kemudian wa salatul lail. Kemudian salat tahajud atau salat lail. Wa salatul duha. Kemudian salat duha. Wa salatus safar. Kemudian salat safar. Kalau kita mau melakukan perjalanan, kita salat 2 rakaat, namanya salat safar. Wa salatul istikharah. Salat istikharah. Kita bingung menentukan pilihan, kita istikharah. Wa salatul aidain. Salat 2 hari raya. Wa salatul kusufain. Salat 2 gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa salatul istisqa. Salat minta hujan. Inilah salat sunat yang menurut tarjih sahih dan direkomendasikan oleh tarjih. Inilah dia. Nah, pada malam ini saya tidak bahas semua ini tentunya. Kalau dibahas sampai pagi lah pula bahas real kan. Nah, mungkin kita pilih satu saja. Malam ini saya akan menyampaikan tentang sholat rawatib. Nah, itu dia, karena nanti rawatib itu kan dipecah-pecah lagi. Yang dinamakan sholat rawatib itu mana-mana saja. Nah, satu-satu sholat ini sebenarnya sudah dibahas pada tempat-tempat lain oleh himpunan putusan tarjih. Seperti sholat hari raya dibahas pada tempat lain. Sholatul kusufain, sholat gerhana sudah dibahas. Di belakangan ini sudah dibahas putusan tarjih belakangan ini. Nanti akan kita sampaikan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Malam ini saya hanya menyampaikan sholat rawatib, sholat sunat rawatib. Yang mana saja sholat sunat rawatib itu menurut tarjih? Nah, yang mana saja dia? Yang pertama, idza tala'al fajru fa shalla raka'ataini khafifataini tatawwan. Bila mana telah terbit fajar, artinya sudah masuk waktu subuh. Kalau terbit fajar kan sudah masuk waktu subuh. Lalu azan, kan gitu. Nah, setelah azannya itu, setelah azan itu namanya raka'atainil fajar. 2 rakaat fajar. Ini hadisnya diantaranya adalah hadis dari Aisyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala raka'atani fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memahaminya itu, mengetahuinya mudah, tapi memahaminya itu yang susah itu kan. Sehingga kita merasa rugi kalau nggak dapat raka'atain fajar ini. Nah, raka'atain fajar di hadis lain juga dikatakan adalah sunat qabla subuh. Jadi bukan 2 hal yang berbeda. Nabi mengatakan wa anha, dan juga dari Aisyah aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala raka'ataini qabla subuh. Kata Aisyah, tidak ada salat sunat yang benar-benar sekali dijaga oleh Rasulullah kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya apa yang tadi itu? Salat fajar itulah yang dinamakan. Ada orang memahami salat sunat fajar itu sebelum fajar. Itu bukan salat sunat fajar itu masih salat malam. Sudah masuk fajar itulah dia salat sunat fajar. Habis itu azan, habis azan itulah dia salat fajar langsung, atau dinamakan juga qabla subuh. Saya bacakan satu hadis itu saja, saya kira cukup. Summa, yang pertama, raka'ataini qabla fajar. Summa shalla qabla zuhur raka'ataini au arba'an. Kemudian yang kedua dinamakan juga salat rawatib adalah 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat.
Nah, kalau dilihat sekarang lamanya waktu dia silmi itu udah bisa 4 rakaat dia sekarang. Kalau mau melaksanakan 4 rakaat, lamanya antara adzan dan iqamah itu. Tempat lain pun saya kira sudah banyak juga yang membuka ruang untuk bisa melaksanakan 4 rakaat. Jadi paling tidak 2 rakaat, tapi bisa juga 4 rakaat. Kemudian arba'an kadzalika ba'dahu, demikian juga sesudahnya. Rakaat ini arba'an, sesudahnya juga boleh 2 atau 4. Hadisnya adalah dari Ibnu Umar, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhur wa raka'ataini ba'da zuhur. Itu yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian hadis lain dikatakan man shalla 4 raka'atan qabla zuhur arba'an ba'dahu harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan dia dari api neraka. Ini dalilnya. Jadi boleh kerjakan 2 rakaat, boleh kerjakan 4 rakaat. Tentunya yang 4 lebih bagus, pahalanya lebih banyak. Kemudian itu saja, saya kira cukup hadisnya. Banyak lagi referensi yang diambil hadisnya saya lihat ini. Amma yaumul jumu'ah, adapun pada hari Jumat beda. Hari Jumat beda untuk laki-laki tentunya. Karena ibu kan tidak salat Jumat. Kecuali kalau ibu salat Jumat ikut salat Jumat juga. Boleh. Apa itu? Fa shalla qablaha ma qadara laka hatta yahdura imamu. Kita laksanakan sholat 2 rakaat. Sampai kapan? Semampu kita. Sampai datang imam, sampai khutbah dimulai. Itu maksudnya. Begitu datang, begitu khatib naik mimbar, udah berhenti. Kalau enggak, sholat lagi, sunat lagi, bangun lagi, sholat sunat lagi, bangun lagi. Silakan. Ma qadara alaik, ma qadaraka, qadaralak. Semampu kamu, silakan. Kalau datang kita jam 12, sekarang 45. Terus berdiri tambah lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau selang-seling, selingi dengan selawat misalnya, atau baca surat Kahfi, nanti sholat lagi, bagus. Makanya memang kalau hari Jumat itu semakin cepat kita datang, maka semakin banyak amal kita lakukan. Ya. Tidur. Jadi kalau Jumat begitu dia. Qala kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar dari hadis Nabi, yutilu sholata qabla al-jumu'ah wa yusalla ba'daha raka'atain. Jadi kalau hari Jumat itu sebelum khutbah itu tidak dibatasi rakaatnya, tapi setelah salat Jumat boleh kita laksanakan salat sunat 2 rakaat setelah salat Jumat. Kemudian juga 2 rakaat atau 4 rakaat boleh juga dikerjakan 4 rakaat. Di hadis Muslim dikatakan bal yusalli ba'daha arba'an. Setelah salat Jumat yang laksanakan 4 rakaat. Jadi boleh 2 rakaat setelahnya, boleh juga 4 rakaat. Kalau hadis yang tadi itu Abu Daud dikatakan 2 rakaat, tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga 2 rakaat, tapi ada hadis diriwayatkan oleh Muslim boleh 4 rakaat. 4 rakaat. Itu kalau hari Jumat. Wa shalli qabla al-asar raka'atain, dan salat sebelum asar 2 rakaat sebelum asar. Wali hadis Ummu Habibah, hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Muslim, dia katakan man shalla, barang siapa yang sholat 12 rakaat isna asrata rakaatan fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari bana bihi baitan fil jannah, Allah akan bangunkan satu istana baginya di surga. Kemudian An-Nasai menghitung yang 12 itu, dia mengatakan diantaranya adalah rakaataini qoblal asar. Jadi 2 rakaat sebelum asar. Kemudian jadi 2 rakaat sebelum asar. Sesudah asar nggak ada. Sesudah asar nggak ada sudah sunat. Wa shalli raka'ataini ba'da ghurubi qabla salatil maghrib raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah tenggelam matahari sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah
sudahnya. Jadi sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Nah, ini yang saya katakan ini kalau di masjid masjid Taqwa Banda Aceh diberi ruang ini waktu untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu. Itu saya pengalaman, saya katakan begitu habis azan saya langsung ngambil saf, saya tengoklah samping saya Pak Aslam takbir dia, Allahu Akbar, kata saya sudah aja saya juga saya terus. Nah, ya kan. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Muslim. Ya kan? Nah, kunna nusalli ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami di zaman Rasulullah sallallahu rakaatain ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Kami salat 2 rakaat sebelum maghrib. Faqultu lahu, maka kami katakan kepada Rasulullah, maka kami bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal yang demikian? Maka dijawab shallahuma, Nabi mengerjakan keduanya. Jadi Nabi mengerjakan qabla maghrib dan sesudah maghrib. Itu rawahu Muslim. Ada hadis lain lagi nanti setelah itu, tapi ini saja saya sambilkan supaya jangan terlalu lama. Kemudian wa sholli ba'da isya raka'ataini aw arba'an. Kemudian ba'da isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Sebelum isya tidak dijelaskan, berarti dia bukan masuk rawatib. Tadi ada disebut di atas sholat sunat di antara azan dan qomat. Tadi di atas, tapi di dalam rawatib dia nggak masuk dia. Nah, jadi salat sunat sebelum isya itu dia tidak masuk dalam sunat rawatib, walaupun memang ada nanti di sebelumnya itu dijelaskan. Nah, wa shalla ba'da isya rakaati aw arba'an, dikerjakan sesudah isya 2 rakaat atau 4 rakaat.